Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Herianti, nomor induk mahasiswa 532410009. Mata kuliah Analisis Wacana Kritis, dosen pengampu Dr. Herlina MPD. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang teori analisis wacana kritis menurut Teun A. Pandik. Teun Apandik merupakan seorang profesor asal Belanda yang dikenal sebagai pelopor dalam bidang critical discourse analysis (CDA) atau analisis wacana kritis. Ia mengembangkan teori analisis kritis yang sangat berpengaruh, terutama dalam mengkaji bagaimana bahasa digunakan untuk memproduksi relasi kekuasaan, dominasi, dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Menurut Pandik, dalam Dharma tahun 2013 halaman 51, analisis wacana harus mengungkap 3 dimensi utama, yaitu dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan harus dianalisis secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana suatu wacana dibentuk dan berperan dalam struktur sosial. Berikut penjelasan dari 3 dimensi tersebut. 1. Dimensi teks berfokus pada struktur internal dari teks, termasuk bagaimana tema disusun, bagaimana argumen dibangun, dan bagaimana penggunaan kata, kalimat, serta gaya bahasa memengaruhi makna. Analisis pada level ini mencakup beberapa elemen seperti tematik, yaitu tema utama, skematik, yaitu urutan informasi, semantik, yaitu makna, sintaksis, yaitu struktur kalimat, stilistik, yaitu gaya bahasa, dan retoris, yaitu cara membujuk atau meyakinkan. Pandik juga membagi struktur wacana menjadi 3 tingkatan, yaitu struktur makro yang mencerminkan topik utama teks, superstruktur yang menunjukkan kerangka organisasi teks, serta struktur mikro yang mencakup detail linguistik seperti pilihan kata dan kalimat. Dimensi kedua adalah kognisi sosial, yaitu proses mental yang berlangsung dalam diri individu seperti penulis, jurnalis, atau pembuat media yang memengaruhi produksi dan pemahaman teks. Proses ini mencakup ideologi, nilai, pengalaman, dan pengetahuan yang memengaruhi bagaimana suatu pesan disampaikan. Pandik meminjam pendekatan ini dari psikologi sosial untuk menjelaskan bahwa produksi wacana tidak lepas dari proses berpikir manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi konteks sosial, menyoroti lingkungan sosial tempat teks diproduksi
dan dikonsumsi. Dalam hal ini, wacana tidak dipandang sebagai suatu yang netral, melainkan sebagai alat yang bisa memperkuat atau melawan struktur sosial yang ada, seperti kekuasaan, norma, dan praktik budaya. Teks dipahami sebagai bagian dari tindakan sosial yang dapat mengonstruksi kenyataan, memengaruhi opini publik, dan mempertahankan ideologi dominan. Oleh karena itu, analisis analisis Pandik bersifat kritis dan bertujuan membongkar kekuasaan tersembunyi dalam bahasa yang digunakan. Penjelasan mengenai teori ini juga didukung oleh penelitian Triharto dan Suharyo pada tahun 2022 halaman 10 yang menyatakan bahwa analisis wacana kritis menurut Teun A. Pandik dilakukan dengan memperhatikan tindakan, konteks, sejarah, kekuasaan, dan ideologi dalam teks. Sedangkan menurut Gerindrio Pranata tahun 2022 halaman 43, pendekatan Pandik memiliki tujuan kritis, sistematis, dan deskriptif, yaitu melihat wacana sebagai objek tekstual sekaligus praktik sosial dan budaya yang saling berkaitan. Dengan demikian, analisis wacana kritis ala Pandik memberikan kerangka yang komprehensif dalam memahami teks, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, sebagai produk dan alat dari interaksi sosial yang syarat makna dan kekuasaan. Pendekatan ini sangat relevan digunakan dalam berbagai bidang kajian seperti media, politik, pendidikan, dan isu-isu sosial, termasuk dalam menganalisis representasi perempuan dalam wacana politik. Demikianlah penjelasan mengenai analisis wacana menurut Teun A. Pandik. Terima kasih teman-teman, selamat pagi.